Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra. Dan saat ini saya bersama adik kita Zaki pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nama saya Muhammad Zaki Alayubi. Saya berdomisili di Kota Padang dan saya adalah siswa atau santri kelas 3 di Pondok Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka Padang. Nah, di samping kegiatan-kegiatan seperti itu, Zaki ada main game juga atau bagaimana? Kalau Zaki sih dari awal sih nggak pernah main game. Oh ya. Karena kalau misalkan Zaki download itu PUBG atau Fire, orang tua pasti marah. Berarti ini ada peran orang tua juga ya? Iya. Kalau untuk main HP, Zaki dibatasi apa-apa saja? Kalau handphone Zaki waktu dibatasi, waktu pun dibatasi gitu. Karena adik pun dibatasi gitu, sampai jam segini main handphone, terus kasih ke orang tua kayak gitu. Tak izin dulu ya. Dicek HP-nya misalnya aplikasi apa aja gitu. Dicek. Oh, dicek ya, kalau Zaki dicek. Nah, ini Ustaz mau tanya ini. Kan biasanya orang tua seperti itu biasanya berpendidikan ya. Ini biasanya, iya. Bukan berarti bukan berarti yang tidak seperti itu tidak berpendidikan. Ada juga kan anak petani tapi dia kontrol anaknya yang tidak. Kalau orang tua Zaki mungkin ada yang berpendidikan atau bagaimana? Kalau keluarga Zaki sih nggak ada yang berpendidikan juga. Jadi cuman tambatan SMA. Ya. Dan D3, ibu D3, bapak SMA gitu Pak. Tetapi begitu ya cara parentingnya ya, Iya. mengontrol anak ya. Nah ini satu lagi ya yang kita dapat, bisa jadi anak-anak zaman sekarang yang sibuk main game sampai kecanduan itu mungkin ada peran orang tua yang tidak ada di sana. Mungkin tidak dikontrol kah, dibiarkan saja, dibelikan HP, kemudian dibiarkan penggunaannya seperti apa. Jadi tidak dikontrol. Mungkin kalau dikontrol, bisa jadi anaknya akan lebih terarah ya Zaki ya. Akan lebih terarah. Dan satu lagi, ternyata tidak harus berpendidikan tinggi juga orang tuanya supaya bisa mengontrol anak. Seperti Zaki bilang tadi ya, kan ayahnya cuma tamat SMA, ibunya cuma D3 gitu ya. Mungkin ini lebih kepada kesadaran orang tua mungkin ya. Dia sadar bahwa anaknya ini harus dibatasi, anaknya ini harus dikontrol supaya tidak kelewat batas. Mungkin itu saya rasa. Nah, untuk yang di Hamka yang kemarin dapat santri berprestasi itu, kira-kira indikator penilaiannya apa Zaki katanya? Berprestasi di dalam Hamka atau yang kayak diundang di radio juga berpengaruh atau gimana? Kalau Zaki sih berprestasi kebanyakan di tahun ini dan kemarin itu berprestasi di luar Hamka gitu. Jadi cuman konfirmasi ke Ustaz Debi gitu. Terus diundang ke sekolah gitu, dikasih apresiasi juga. Jadi indikator sih penilaiannya di luar Hamka. Gitu mungkin karena pihak sekolah atau pesantren melihat Zaki banyak ada diundang di radio, ada dapat sertifikat dari kementerian ini gitu ya, ikut-ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Kalau untuk nilai Zaki sendiri, kalau di pesantren gimana? Kalau nilai Zaki pribadi atau di bidang akademis itu cuman rata-rata, nggak tinggi nggak rendah, cuman rata-rata. Rata-rata. Dia apa skalanya, A, B atau? Cuman B. Oh begitu ya. Pernah dapat ranking berapa paling tinggi? Paling tinggi sih cuma di SD atau cuman enggak yang di Hamka? Di Hamka ada dapat 10 besar. 10 besar pernah bikin 8. Oh, pernah 8 ya? gitu Pak. Kalau tidak salah ya. Iya. Yang paling anjlok ranking berapa? Atau tidak dapat ranking? 16. Oh dia dikasih ranking sampai berapa? Ranking cuman seluruhnya diratain. Misalkan satu kelas 25, satu kelas dapat peringkat 1 sampai 25. Oh, berarti semuanya dikasih ya. Biasanya kan ada juga yang cuma sampai 10 kan Zaki ya. Yang 11 sampai sananya tidak tahu lagi kan. Nah, berarti memang saya yakin juga ya, tipikal seseorang itu ada beberapa tipikal lah.
atau minimal dua lah. Ada yang memang pintar secara akademis, ada juga yang pintar secara non akademis atau ekstrakurikuler gitu. Jadi ada kan banyak ini kejadian, ada anak itu yang kok sering dimarahi ya Zaki ya, Iya. karena dibilang kok bodoh sekali lah, kok kurang ajar lah, kok kurang sopan lah. Nah kemudian guru melabelinya sebagai anak nakal. Nah kan kita tahu kalau di bidang keilmuan saya itu sosiologi ada namanya teori labelingnya. Kalau seorang anak nakal dilabeli nakal, akhirnya dia bisa-bisa benar-benar jadi nakal. Nah tapi kalau anaknya memang kelihatannya agak berbeda, bukan nakal ya, mungkin tergantung kita lagi mengarahkannya seperti apa. Mungkin dia hobi menggambar kah? Dia hobi buat video kah? Dia hobi puisi kah? Nah, diarahkan ke sana kan tidak mungkin semua anak itu pintar matematika. Iya. Nah, gitu tidak. Mungkin untuk closing statement menurut Zaki, apa pentingnya literasi bagi siswa atau santri di zaman sekarang ini? Kalau literasi untuk generasi muda harus dilestarikan. Karena untuk baca dan tulis generasi muda sekarang yang udah besar SMP, SMA banyak juga yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca juga. Jadi literasi harus dilestarikan juga, dan harus juga ada bantuan atau dorongan dari pemerintah juga. Yang kedua kita masuk ke topik melek teknologi ya. Melek teknologi kan banyak juga di zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, peran teknologi itu sangat terasa sekali. Kita mau belajar sekarang pakai Zoom atau pakai Google Meet dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi daring. Ya, kadang dituntut juga itu untuk menggunakan YouTube, tugas-tugas melalui Google Classroom. Ya, pokoknya tugas-tugas itu banyak melalui media-media sosial daring. Nah, tidak lagi secara luring yang tatap muka. Nah, kalau menurut Zaki ini ya, mungkin yang sudah diterapkan selama ini, apakah Zaki mempelajari hanya dari sekarang itu teknologi, atau memang Zaki sudah suka dari dulu mempelajari teknologi ini? Kalau teknologi Zaki cuman di masa pandemi aja gitu. Main handphone cuma di masa pandemi, karena sebelumnya sih nggak, jarang sekali untuk main handphone gitu sebelum pandemi gitu. Nah pandemi kan kita semua agenda harus digunakan secara teknologi juga, kayak Zoom, kayak Google untuk belajar, Google Classroom gitu Pak. Jadi yang teknologi kira-kira yang berhubungan dengan, terserah lah, untuk PBM atau untuk sekolah ini Zaki kuasai apa? Zoom bisa? Bisa. Nah, apa lagi kira-kira yang dibutuhkan untuk pandemi ini? Untuk pandemi sih kayak Zoom, WhatsApp juga jadi utama juga sekarang, dan juga ada pakai Google Classroom? Tidak ya? Diangkat enggak? Diangkat enggak ya? YouTube sih untuk kegiatan materi di YouTube. Oh gitu ya, YouTube. Pernah disuruh buat misalnya video pembelajaran kemudian di-share ke YouTube? Ada budaya. Nah, berarti kan kita minimal harus bisa menggunakan aplikasi video editor gitu ya. Editor. Zaki pakai apa kalau mengedit video? Editor cuman KineMaster, kalau di PC Filmora. Oh ya, KineMaster dan Filmora. Berarti itu dipelajari baru masa pandemi ya? Iya. Tapi bisa. Bisa. Nah, kira-kira ada enggak mungkin Zaki lihat teman-temannya yang agak kesulitan mempelajari penggunaan yang kita sebut tadi, ada enggak mereka teman-teman Zaki yang kesulitan kira-kira? Kalau teman-teman sih banyak yang kesulitan di teknologi ini, kayak tugas TIK teknologi, kadang-kadang dia Google Microsoft Word juga susah gitu. Kalau Zoom juga banyak yang belum ngerti gitu. Menghidupkan mikrofonnya gimana, mematikan gitu ya. Kadang tidak masuk suaranya ya Zaki ya. Iya. Oh ya. Bahkan Microsoft Word, ya saya pikir juga begitu ya. Kan mereka masih SMP. Malah kalau seingat saya, kami dulu insentifnya TIK ini di SMA ya, itu baru terasa menggunakan Microsoft Word, PDF dan lain-lain gitu ya. Menurut Zaki ini untuk closing statement-nya, seberapa penting melek teknologi ini di zaman sekarang ini Zaki?
Kalau teknologi sih untuk masa pandemi sangat diperlukan. Tapi saran Zaki, jangan dijadikan teknologi sebagai pisau untuk diri kita sendiri, untuk membunuh kita sendiri. Kita gunakan teknologi sebaik-baiknya gitu. Ya, meskipun singkat tapi jelas ya. Jangan dijadikan pisau untuk diri kita sendiri. Ya, jangan jadikan teknologi untuk membunuh kreativitas kita, menjadikan kita sebagai objek ya. Kita ini subjek. Kita yang mengendalikan teknologi, jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita. Oke, silakan Zaki, apa mungkin ada media sosialnya, boleh disebutkan, mana tahu nanti yang nonton bisa ini ya, subscribe atau follow gitu. Iya. Mungkin kalau media sosial sih cuman di IG aja, di Instagram Zaki Alayubi, dan juga Zaki juga punya ajang juga Putra Putri Bahasa di Instagramnya ppb_sumbar juga. Itu saja. Berarti YouTube tidak usah ya? Enggak. Sebenarnya Zaki ini punya YouTube, tapi katanya dia belum mau serius di YouTube, jadi dia mau fokus ke Instagram. Jadi teman-teman semua boleh follow Zaki di Instagramnya, boleh lihat bagaimana aktivitasnya di sana, dan kalau ada aktivitasnya yang bagus mungkin bisa untuk diikuti ya, untuk jadi inspirasi juga supaya kita lebih baik lagi lah ke depannya. Tujuan saya membuat video-video inspiratif seperti ini ya, intinya untuk membuka wawasan yang lain juga, yang mungkin saat ini sedang disandera sama teknologi ya, disandera sama game, sampai tidak keluar kamar, sampai melawan ke orang tua, sampai ke mencuri untuk membeli paket data dan lain sebagainya. Ya, efek negatif dari teknologi inilah. Mari kita berubah. Ternyata ada orang-orang yang seperti Zaki ini yang bisa mengontrol dirinya dalam menggunakan gadget ya, termasuk juga tadi dibantu oleh orang tuanya. Dan mungkin saya juga mengimbau bagi orang tua di luar sana, tidak apa-apa memberikan anaknya gadget atau atau teknologi apapun bentuknya, tapi sebisa mungkin dikontrol, dicek terus penggunaannya, diarahkan bagaimana cara menggunakannya. Jangan sampai nanti ketika anaknya sudah stres gitu ya, gara-gara apa, atau jadi maling gara-gara HP yang kita berikan itu, atau hal-hal negatif lainnya, kita baru menyesal. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya mungkin membutuhkan informasi yang seperti ini. Dan kemudian juga jangan lupa komen, mungkin ada yang ingin berdiskusi, ada yang ditanyakan, berbagi informasi begitu ya, silakan ketik di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Dan selanjutnya jangan lupa support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra bersama Zaki undur diri pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki ya. Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi